Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang perkembangan aspek fisik pada peserta didik di SD. Pematerian yang pertama yaitu tentang perkembangan fisik pada usia 6 tahun. Maksud dari poin-poin tersebut adalah pada usia 6 tahun, anak mengalami banyak perubahan fisik. Gigi susunya mulai diganti dengan gigi tetap. Tinggi badan bertambah sekitar 8 cm setiap tahunnya dan berat badannya naik 2-3 kg. Anak juga mulai sadar terhadap tubuhnya sendiri, misalkan ketika merasa lapar atau sakit. Gerakan tubuhnya semakin lincah, bisa berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan dengan baik. Pematerian yang pertama yaitu tentang perkembangan fisik pada usia 6 tahun. Maksud dari poin-poin tersebut adalah pada usia 6 tahun, anak mengalami banyak perubahan fisik. Gigi susunya mulai diganti dengan gigi tetap. Tinggi badan bertambah sekitar 8 cm setiap tahunnya dan berat badannya naik 2-3 kg. Anak juga mulai sadar terhadap tubuhnya sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu anak usia 6 tahun memiliki perkembangan kemampuan motorik. Nah, motorik adalah kemampuan anak dalam menggerakkan bagian tubuhnya, baik secara halus maupun kasar. Dari beberapa poin tersebut, kemampuan motoriknya pun meningkat. Anak sudah bisa mengikat tali sepatu, menulis dengan rapi, mengikuti irama musik, dan membantu pekerjaan ringan di rumah. Baik, yang selanjutnya yaitu anak usia 6 tahun memiliki perkembangan kemampuan motorik. Nah, motorik adalah kemampuan anak dalam menggerakkan bagian tubuhnya, baik secara halus maupun kasar. Dari beberapa poin tersebut, kemampuan motoriknya pun meningkat. Anak sudah bisa mengikat tali sepatu, menulis dengan rapi, mengikuti irama musik, dan membantu pekerjaan ringan di rumah. Perkembangan fisik anak usia 7 tahun. Yang pertama, anak mulai terlihat lebih kurus dan tinggi dibandingkan sebelumnya. Lemak berkurang, otot dan tulang tumbuh cepat, membuat anak tampak ramping dan tinggi. Lalu yang kedua, ada mulai bisa diajak olahraga ringan secara rutin, seperti berlari, bersepeda, dan olahraga yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada perkembangan motorik kasar hampir sempurna. Anak menguasai gerakan besar seperti melompat dan memanjat dengan baik. Yang keempat, ada motorik halus semakin terampil. Anak lebih berhati-hati dan mandiri. Anak lebih mahir menulis, menggambar, dan mengurus dirinya sendiri. Ciri perkembangannya yang pertama, lebih aktif tapi cepat lelah. Anak sangat energik, suka bergerak tapi mudah lelah karena otot dan pernapasannya masih berkembang. Lalu yang kedua, tinggi badan naik 5-7,5 cm per tahun. Dipengaruhi oleh gizi seimbang, tidur cukup, dan aktivitas fisik. Yang ketiga, berat badan meningkat lebih cepat. Otot dan jaringan tubuh berkembang membuat tubuh lebih kuat dan seimbang. Yang keempat, gigi permanen mulai tumbuh menggantikan gigi susu. Ini pentingnya menjaga kebersihan dan asupan kalsium. Perkembangan aspek fisik anak usia 8 tahun. Anak usia 8 tahun biasanya sedang berada dalam masa perkembangan fisik yang pesat. Pada usia ini, mereka lebih rentan mengalami kecelakaan kecil, misalnya terjatuh atau menabrak sesuatu ketika sedang bermain di luar. Dari segi aktivitas, anak usia 8 tahun sudah semakin terampil dalam berolahraga. Mereka bisa berlari, bermain lompat tali, serta berpindah tempat dengan ritme yang berbeda, mulai dari lambat, sedang, hingga cepat. Secara fisik, tubuh mereka mulai tampak tidak seperti anak kecil lagi, meski ada beberapa ciri yang menandai perkembangan fisik anak usia 8 tahun, yaitu yang pertama, berat badan anak bertambah sekitar 2-3 kg per tahun. Nah, yang kedua, tinggi badan bertambah rata-rata 7,5 cm. Yang ketiga, gigi susu mulai ditangkah dan digantikan oleh gigi permanen. Lalu selanjutnya, kemampuan motorik anak juga semakin kompleks sehingga anak dapat melakukan kombinasi gerakan yang rumit. Nah, dari situ juga keseimbangan tubuh mereka meningkat. Contohnya bisa bermain sepatu roda. Nah, lalu selanjutnya sudah bisa melompat dengan tali yang digerakkan sendiri. Selanjutnya yaitu serta mampu memukul benda yang bergerak, misalnya memukul bola kasti yang melambat. Materi selanjutnya adalah perkembangan aspek fisik anak usia 9 tahun. Memasuki usia 9 tahun, perkembangan fisik anak mulai menunjukkan perbedaan yang lebih jelas antara laki-laki dan perempuan. Pada usia ini, anak perempuan biasanya mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan lebih pesat dibandingkan anak laki-laki. Berbeda dengan usia sebelumnya, perkembangan motorik di usia 9 tahun tidak terlalu signifikan. Yang lebih menonjol justru adalah tanda-tanda pubertas. Misalnya, pada anak perempuan mulai tumbuh payudara, sedangkan pada anak laki-laki mulai terjadinya perubahan suara. Perubahan fisik ini biasanya juga memenuhi kondisi emosional anak, sehingga penting bagi orang tua maupun guru untuk mendampingi anak melalui memberikan edukasi tentang pubertas serta sex education dengan cara yang sesuai. Selain itu, anak usia 9 tahun mulai peka terhadap citra tubuhnya, lebih perhatian terhadap
kebersihan diri dan mulai peduli dengan penampilan. Secara fisik masih ada penggantian gigi susu ke gigi permanen. Anak juga semakin terampil dalam permainan fisik, mampu meraih target serta mengalami peningkatan dalam keterampilan motorik kasar dan halus. Misalnya, mereka sudah bisa memakai baju dan sepatu sendiri, mengendarai sepeda tanpa bantuan roda, bergerak dengan mulus, mengikuti olahraga kelompok, menggunakan perkakas sederhana dengan pengawasan, serta memegang alat tulis dengan lebih baik sehingga tulisan mereka menjadi lebih rapi. Jadi, perkembangan anak usia 9 tahun adalah masa transisi menuju pubertas di mana dukungan dan bimbingan serta perhatian dari lingkungan sangat dibutuhkan. Selanjutnya ke perkembangan fisik usia 10 tahun. Nah, di usia 10 tahun ini anak-anak mulai mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup pesat. Dalam istilahnya disebut growth spurt. Jadi pada usia ini tinggi dan berat badan anak meningkat lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, anak perempuan umumnya lebih cepat matang secara fisik dibandingkan anak laki-laki. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menunjukkan tanda awal pubertas, seperti perubahan pada bentuk tubuh. Lalu yang ketiga, anak usia 10 tahun ini umumnya berada di kelas 4 atau 5 SD. Karena motorik usia 10 tahun. Kalau dari sisi motorik, kemampuan gerak anak usia 10 tahun ini sudah berkembang pesat. Yang pertama, mereka memiliki aktivitas fisik yang lebih intens. Jadi mereka lebih sering bergerak aktif gitu. Yang kedua, mereka sudah lebih mahir dalam gerakan olahraga, misalnya berlari, melompat, atau bermain bola dengan koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya, mereka juga mulai mampu membuat prakarya seperti menggambar, menggunting, menempel, atau menyusun bahan dengan rapi. Dan yang terakhir, anak usia 10 tahun sudah bisa menggunakan perkakas atau peralatan yang lebih sulit, misalnya penggaris logam, alat prakarya, atau bahkan alat pertukangan sederhana, tentu saja dengan pengawasan orang dewasa. Ya, ke perkembangan fisik anak usia 11 tahun. Nah, di mana anak-anak ini mulai memasuki awal masa pubertas. Pada tahap ini, anak perempuan biasanya mengalami peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat dibandingkan anak laki-laki. Perubahan fisik mulai terlihat dengan cukup jelas, termasuk pada area tubuh tertentu yang menunjukkan tanda-tanda kematangan. Tanda-tanda pubertas pada usia 11 tahun meliputi yang pertama, mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan area pribadi. Nah, ini tuh merupakan salah satu tanda umum yang terjadi pada awal pubertas baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, kulit dan rambut menjadi lebih berminyak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon yang mulai aktif bekerja di dalam tubuh. Dan yang ketiga, suara cenderung lebih berat terutama pada anak laki-laki. Ini juga bagian dari proses alami menunjukkan kematangan fisik. Dan yang keempat, anak mulai memperhatikan penampilan dan citra tubuh. Mereka mulai lebih sadar dengan perubahan diri seperti tinggi badan dan berat badan, atau bentuk tubuh dan mulai peduli gitu terhadap cara berpakaiannya. Dan yang kelima, pada anak perempuan mulai terjadi perubahan fisik seperti pertumbuhan bagian dada dan dimulainya siklus menstruasi pertama. Perubahan ini wajar terjadi dan merupakan tanda tubuh mulai berfungsi dengan normal sesuai masa perkembangan remaja. Lalu yang keenam, pada anak laki-laki mulai terjadi pertumbuhan pada area tubuh pribadi. Hal ini juga bagian dari proses alami pubertas yang menandakan mulai berfungsinya organ reproduksi secara biologis. Nah, perubahan ini merupakan hal yang alami karena tubuh mulai menyesuaikan diri menuju masa remaja. Guru dan orang tua perlu memberikan pemahaman yang tepat gitu agar anak bisa menerima perubahan ini dengan tenang dan percaya diri. Materi yang terakhir yaitu tentang perkembangan usia 12 tahun. Sementara di usia 12 tahun ini, anak mulai memasuki masa pubertas. Pada anak perempuan, payudara mulai tumbuh dan datang menstruasi pertama. Sedangkan pada anak laki-laki, suara menjadi lebih berat dan alat kelamin mulai berkembang. Rambut halus juga memulai tumbuh di ketiak dan di area tertentu. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa anak-anak mulai beralih dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Jadi kesimpulannya, perkembangan anak usia 6-12 tahun adalah periode perkembangan fisik yang pesat dan kompleks. Pertumbuhan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik, kesadaran citra tubuh, hingga tanda-tanda pubertas merupakan bagian penting dari transisi menuju remaja. Pemahaman terhadap tahap ini sangat penting agar orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan, bimbingan, serta fasilitas yang sesuai untuk membantu anak tumbuh sehat, percaya diri, dan siap menghadapi tahap perkembangan selanjutnya.